Sebuah momen tidak biasa terjadi dalam gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN 2026 di Filipina. Di tengah iring-iringan kendaraan mewah para pemimpin dunia, perhatian tertuju pada satu mobil gagah. Mobil itu membawa identitas Indonesia begitu kuat. Presiden Prabowo Subianto tampil menggunakan kendaraan taktis buatan dalam negeri, Maung. Ini dalam agenda resmi KTT ASEAN 2026 di Filipina. Reaksi yang muncul ternyata luar biasa. Bukan hanya media dan delegasi asing yang penasaran. Diaspora Indonesia di Filipina pun terkejut sekaligus bangga melihat kendaraan karya anak bangsa itu hadir langsung di panggung internasional. Wow, surprise sekali. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa simbolik dan emosionalnya momen tersebut bagi banyak warga Indonesia di luar negeri. Karena yang dibawa Presiden Prabowo ke forum internasional kali ini bukan sekadar kendaraan, melainkan pesan besar tentang arah baru Indonesia. Maung bukan sekadar mobil kepresidenan. Maung dikenal sebagai kendaraan taktis produksi industri pertahanan Indonesia. Awalnya, kendaraan ini lebih sering diasosiasikan dengan kebutuhan militer dan operasional lapangan. Tetapi ketika muncul dalam forum diplomatik internasional seperti KTT ASEAN, maknanya berubah jauh lebih besar. Ini bukan lagi sekadar soal transportasi presiden. Ini tentang simbol kemandirian industri nasional. Dan disinilah langkah Prabowo terlihat sangat strategis. Karena selama bertahun-tahun, kendaraan pemimpin dunia identik dengan produk negara-negara industri besar. Seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, atau Inggris. Tetapi kali ini, Indonesia mencoba mengirim pesan berbeda, bahwa produk lokal juga bisa tampil percaya diri di level internasional. Mengapa momen ini sangat penting? Banyak orang mungkin melihat ini hanya sebagai gestur sederhana. Padahal dalam dunia geopolitik dan diplomasi modern, simbol memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika seorang kepala negara memilih menggunakan produk dalam negeri di forum internasional, itu adalah bentuk komunikasi politik. Pesan yang ingin disampaikan Indonesia terlihat cukup jelas. Indonesia ingin dikenal bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai negara produsen teknologi dan industri strategis. Apalagi Maung bukan kendaraan biasa. Kendaraan ini lahir dari ekosistem industri pertahanan nasional, yang selama ini terus didorong untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan impor. Dalam konteks global saat ini, langkah tersebut sangat penting, karena dunia sedang memasuki era persaingan teknologi dan rantai pasok strategis. Negara-negara mulai berlomba memperkuat industri domestik mereka sendiri, termasuk sektor pertahanan dan otomotif. Dan Indonesia tampaknya tidak ingin tertinggal dalam momentum itu. Diplomasi baru, soft power ala Indonesia. Yang menarik, efek dari momen ini bukan cuma di sektor pertahanan. Ada unsur soft power yang sangat kuat. Ketika diaspora Indonesia di Filipina merasa bangga melihat Maung hadir di KTT ASEAN, itu menunjukkan bahwa simbol nasional punya efek emosional besar terhadap citra negara. Selama ini, banyak negara menggunakan produk nasional sebagai alat diplomasi. Amerika identik dengan limousine Presiden The Beast, Rusia identik dengan Aurus Senat. China mendorong kendaraan domestik mereka dalam forum global. Dan sekarang Indonesia mulai menunjukkan identitasnya sendiri lewat Maung. Ini penting karena citra internasional tidak dibangun hanya lewat pidato atau perjanjian diplomatik, tetapi juga lewat simbol visual yang kuat. Dan Maung berhasil menciptakan momen visual itu. Ada pesan ekonomi di balik mobil ini. Di balik sorotan publik, ada dimensi ekonomi yang sangat menarik. Ketika produk lokal tampil di forum internasional, dampaknya bisa meluas ke banyak sektor. Kepercayaan terhadap industri nasional meningkat, peluang ekspor terbuka, investor mulai melirik kemampuan manufaktur Indonesia, hingga efek branding terhadap teknologi lokal. Dalam dunia bisnis modern, persepsi seringkali sama pentingnya dengan teknologi itu sendiri. Dan langkah Prabowo menggunakan Maung di ASEAN bisa dilihat sebagai bentuk promosi nasional. Secara halus tetapi sangat efektif. Karena tidak semua promosi harus dilakukan lewat iklan. Kadang satu momen simbolik di panggung internasional justru lebih kuat dampaknya. Namun tantangan besarnya baru dimulai. Meski momen ini membanggakan, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah Indonesia mampu menjaga konsistensi industrialisasi nasional setelah simbol ini viral? Karena membangun kebanggaan nasional itu penting, tetapi mempertahankan kualitas industri jauh lebih sulit. Publik tentu berharap Maung tidak berhenti hanya sebagai simbol seremoni atau kendaraan elite pemerintahan. Masyarakat ingin melihat apakah momentum ini benar-benar diikuti dengan penguatan industri otomotif nasional, transfer teknologi, peningkatan kualitas produksi, hingga kemampuan bersaing di pasar internasional. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya melihat apakah sebuah produk digunakan presiden,
tetapi juga apakah produk itu mampu bertahan dan berkembang secara global. Indonesia sedang membangun kepercayaan diri baru. Jika dilihat lebih dalam, momen ini menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Tentang Indonesia hari ini, ada perubahan cara pandang. Dulu, banyak negara berkembang merasa lebih percaya diri memakai produk luar negeri untuk menunjukkan status. Tetapi kini Indonesia mulai mencoba membalik narasi itu, bahwa kebanggaan nasional justru muncul ketika karya anak bangsa tampil di panggung dunia. Dan langkah seperti ini punya efek psikologis besar. Karena ketika pemimpin negara sendiri percaya pada produk lokal, masyarakat biasanya ikut mulai percaya. Jadi, apa makna sebenarnya dari Maung di ASEAN 2026? Ini bukan sekadar soal mobil, ini tentang pesan identitas nasional, tentang kepercayaan diri industri Indonesia, tentang simbol bahwa Indonesia ingin naik kelas. Dan mungkin yang paling menarik, momen ini menunjukkan bahwa diplomasi modern tidak selalu dilakukan lewat pidato panjang atau negosiasi tertutup. Kadang sebuah kendaraan buatan lokal yang melintas di forum internasional bisa berbicara jauh lebih keras. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah Maung akan menjadi awal kebangkitan industri strategis Indonesia? Atau hanya viral sesaat di media sosial? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau menurut kalian, apakah penggunaan Maung di KTT ASEAN ini langkah yang tepat untuk menunjukkan kebanggaan produk lokal Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar geopolitik, ekonomi, teknologi, dan strategi Indonesia, hanya di Inside Daily.